Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Selain belum bulan penuh berkah, Ramadan adalah bulan suci untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Bahkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Selain sebagai bulan yang istimewa, Ramadan juga disebut sebagai bulan dikabulkannya doa-doa. Memang berdoa bisa dilakukan kapan saja, namun ada waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Agar doa dikabulkan, apalagi di penghujung Ramadan, kita perlu bermanfaatkan waktu untuk mencari pahala serta memperbanyak berdoa. Adapun waktu-waktu terbaik agar doa dikabulkan saat di bulan Ramadan, yang pertama kita beribadah puasa dan berbuka puasa. Sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa akan dikabulkan. Dianjurkan untuk orang-orang yang menjalankan ibadah puasa untuk memperbanyak doa, juga terutama sampai waktu berbuka puasa. 3 orang yang berdoa, doanya tidak ditolak. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa yang didolimi. Yang kedua, malam Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada banyak peristiwa penting dan istimewa terjadi saat bulan Ramadan. Salah satunya yakni Lailatul Qadar, saat dimana kitab suci Al-Quran diturunkan. Selain perbanyak ibadah, doa juga menjadi salah satu keutamaan yang perlu dilakukan di malam Lailatul Qadar. Karena setiap doa yang dipanjatkan pada malam tersebut disembunyikannya pada Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat-sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Yang ketiga adalah dalam sujud. Dalam ibadah sholat wajib yang kita lakukan 5 waktu dalam sehari, kita bisa memohon kepada Allah dalam waktu sholat, terutama saat sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, seorang hamba yang berada paling dekat dengan Robnya, ia ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu.
Selain itu, Rasulullah juga bersabda, "Adapun ketika ruku, maka agungkanlah Allah. Sedangkan ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian." Dalam sujud terakhir adalah saat terbaik untuk berdoa pada saat sujud merupakan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada 3 doa dalam keadaan sujud yang tidak boleh diterlewatkan, yaitu 1. Meminta dimaafkan, maksud kami meminta diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, memohon diberikan kesempatan untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Yang ketiga, meminta agar hati istiqomah dalam agama Islam. Yang keempat, setelah selesai sholat wajib, waktu mustajab lainnya agar doa mudah terkabulkan, yakni setelah menunaikan salat fardu wajib diiringi dengan bacaan dzikir dan wirid. Berdoa juga menjadi salah satu kelengkapan yang dianjurkan tidak terlewatkan ketika sholat. Dari Abu Umalah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Yang kelima, saat seperti malam terakhir atau saat sahur. Ketika banyak orang terlelap tidur, Allah justru turun pada sepertiga penghujung malam untuk melihat hambanya memanjatkan doa. Sepertiga malam terakhir merupakan waktu berkah di mana doa-doa mudah dijabah. Saat-saat mustajab ini diperkuat dengan banyak hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit bumi. Ketika malam tersisa sepertiga terakhir, ia berkata, adakah yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Adakah yang meminta kepadaku agar aku berikan? Adakah yang memohon ampun agar aku ampuni? Di dalam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Yang keenam adalah saat turun hujan. Ketika turun hujan, saat terbaik untuk memanjatkan doa. Hujan yang diturunkan sebagaimana kekuasaan Allah punya tujuan mendatangkan manfaat dan memberikan keberkahan. Saat hujan, Allah memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Hudomah dalam Al-Mughni meriwayatkan sabda Rasulullah, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1. Bertemunya 2 pasukan, 2. Menjelang sholat dilaksanakan, dan 3. Saat hujan turun. Dikala hujan, Rasulullah juga memanjatkan doa agar diturunkan hujan yang bermanfaat. Allahumma shohiban nafi'a, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Yang ketujuh, yaitu saat azan berkumandang, saat di antara azan dan iqamah. Doa yang mustajab udah diijabah,
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ketika dikumandangkannya adzan serta saat jeda di antara adzan dan iqamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa tidak tertolak pada dua waktu antara minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika adzan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika keduanya kubu saling menyerang. Setelah kumandang adzan, kita juga bisa memanjatkan waktu berdoa saat antara adzan dan istiqomah. Doa di antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Yang kedelapan yaitu saat hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang hari Jumat, di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa, ketika itu pasti diberi apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hari Jumat merupakan hari penuh keberkahan dan sakral bagi umat muslim, di mana peristiwa penting dalam Islam terjadi pada hari Jumat. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam meninggal, di hari itu tiupan sang kakala pertama dilaksanakan, di hari itu pula tiupan kedua dilakukan. Kebaikan